Halo, perkenalkan nama saya Marvin Rusli. Saya berasal dari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya berumur 18 tahun dan saya merupakan alumni dari SMA Kristen Kalimpurus Pematang Siantar angkatan tahun 2021. Saya sangat tertarik untuk mengikuti program AMA 5 karena passion saya yang sejak kecil telah ingin mendalami dunia otomotif. AMA 5 ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Saya merasa cocok dengan AMA 5 karena saya merupakan orang yang disiplin, orang yang tekun, teliti, rajin, dan bekerja keras. Saya juga merupakan orang yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, orang yang mudah memahami dalam mempelajari dan mendalami suatu hal. Saya juga selalu merefleksikan diri saya dan terbuka dengan kritik dan saran agar saya dapat memperbaiki diri saya menjadi lebih baik ke depannya. Personality inilah yang membuat saya percaya bahwa saya cocok dengan AMA 5. Ditambah lagi, passion saya yang sejak kecil sudah ingin mendalami dunia otomotif. Bergabung dan berperan dalam Mercedes-Benz Indonesia merupakan sebuah kehormatan dan pengalaman yang sangat berharga dan sangat tidak ternilai bagi saya. Saya sangat berharap untuk dapat bergabung dan berkembang bersama dengan AMA 5. Dengan AMA 5 ini, saya bisa mendapatkan dasar yang sangat kuat untuk mengejar passion dan cita-cita saya di masa depan bersama dengan Mercedes-Benz Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem turbo pada sistem kendaraan ringan. Kita pasti sering melihat turbo pada mobil yang bermesin diesel atau mobil yang menghasilkan tenaga besar. Turbo ini sendiri adalah sebuah kompresor yang berfungsi untuk mengisap udara bertekanan tinggi dari luar menuju mesin agar mesin dapat bekerja lebih efisien dan lebih bertenaga. Turbo tidak menggunakan performa mesin, melainkan memanfaatkan energi panas dan tekanan gas sisa pembakaran menjadi energi mekanis melalui turbin, sehingga penggunaan turbo tidak akan mengurangi efisiensi mesin, melainkan menambah performa mesin. Lalu kita masuk ke komponen-komponen turbo. Turbo terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu turbin, shaft, kompresor, center housing and rotating assembly atau CHRA. Sistem turbo juga memiliki beberapa komponen penting, yaitu intercooler, blow-off valve, dan wastegate. Yang pertama adalah turbin. Turbin adalah sebuah kincir yang berfungsi untuk mengubah energi panas dan tekanan tinggi dari asap sisa pembakaran menjadi energi mekanis yang akan menggerakkan turbin. Yang kedua adalah shaft. Shaft adalah sebuah batang penghubung antara turbin dengan kincir kompresor, sehingga saat turbin berputar, kincir kompresor pun akan ikut berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan turbin. Lalu yang ketiga, kompresor. Kompresor merupakan sebuah kincir yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik yang diberikan oleh turbin menjadi energi mekanis yang berfungsi untuk menarik udara dari luar menuju mesin. Kincir kompresor yang berputar dengan kecepatan tinggi dapat menarik udara dalam jumlah yang besar menuju mesin. Namun, karena udara yang dihirup tertekan atau terkompres dengan putaran kincir, maka tekanan udara akan menjadi sangat kuat dan suhu udara yang masuk menjadi sangat panas. Yang keempat adalah Central Housing Rotating Assembly atau CHRA. CHRA merupakan pusat sistem yang menghubungkan turbin housing dengan kompresor housing. CHRA terdapat di bagian tengah turbo. Di dalam CHRA terdapat shaft yang menghubungkan turbin ke kompresor. Lalu di dalam CHRA ini juga terdapat bearing yang berfungsi agar shaft dapat berputar dengan baik dan tidak bergetar. Dikarenakan putaran kincir yang sangat kuat dan sangat kencang, sehingga bearing dibutuhkan harus memiliki kualitas yang bagus, yang tahan dengan suhu, tekanan, dan kecepatan putaran yang tinggi. Di dalam CHRA juga terdapat sistem pelumasan dan sistem pendinginan, agar
turbo dapat berputar lebih halus dan lebih efisien serta lebih bertahan lama. Lalu kita masuk ke intercooler. Karena udara yang masuk melalui turbo itu panas, sehingga udara akan masuk ke intercooler. Sebelum udara memasuki ruang mesin, udara dari turbo akan memasuki intercooler. Intercooler dan radiator memiliki fungsi yang mirip dan cara kerja yang hampir sama juga. Cuman perbedaannya, radiator untuk berfungsi untuk mendinginkan cairan coolant yang berfungsi untuk mendinginkan mesin, sedangkan intercooler berfungsi untuk mendinginkan udara panas dari turbo agar udara menjadi lebih dingin dan konsentrasi oksigen yang terdapat dalam udara menjadi lebih padat, sehingga pada saat proses pembakaran dapat berlangsung lebih efisien dan energi yang dihasilkan menjadi lebih besar. Wastegate. Wastegate merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengatur bus turbo melalui tekanan udara yang dihisap oleh kompresor turbo. Tekanan maksimum dari wastegate dapat diatur sesuai dengan tekanan atau bus maksimum turbo yang diinginkan. Jika tekanan udara melebihi tekanan maksimum wastegate yang telah diatur, maka wastegate akan mengeluarkan gas sisa pembakaran tersebut langsung ke udara luar atau knalpot agar tekanan di dalam turbin dan kompresor dapat terjaga dengan baik. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu blow-off valve. Blow-off valve merupakan komponen pengatur tekanan udara yang dihirup oleh kompresor turbo. Blow-off valve biasanya terletak di intake manifold. Saat mesin mencapai putaran tinggi dan pedal gas tiba-tiba dilepas, maka throttle body akan menutup sehingga udara yang bertekanan tinggi tersebut terhambat di intake manifold. Tekanan udara tinggi yang terhambat ini sangat tidak bagus untuk komponen mesin dan turbo, sehingga dipakai blow-off valve agar tekanan udara yang berlebih tersebut bisa dikeluarkan dari intake manifold dan dapat menjaga komponen-komponen mesin lainnya. Saat blow-off valve mengeluarkan tekanan udara yang berlebih, akan muncul suara flutter yang khas. Itulah kenapa setiap kita menginjak pedal gas pada mobil yang bermesin turbo, saat mencapai titik maksimumnya, lalu kita tidak dapat melepas pedal gasnya, akan muncul suara flutter yang khas. Suara flutter tersebut berasal dari blow-off. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara kerja turbo. Animasi telah saya lampirkan di sebelah kiri layar. Yang pertama, setelah mesin melakukan satu siklus pembakaran, gas sisa pembakaran akan keluar dari mesin dan memasuki turbin turbo. Turbin turbo pun akhirnya akan berputar dengan cepat karena pergerakan dan tekanan yang kuat dari gas sisa pembakaran. Turbin yang berputar mengakibatkan shaft dan kompresor pun berputar. Karena kompresor berputar, maka udara yang terdapat di luar mesin akan terhirup oleh kompresor dan terkompresi di dalam kompresor, sehingga udara yang dihasilkan memiliki suhu yang tinggi dan bertekanan tinggi. Udara tersebut kemudian keluar dari kompresor dan masuk ke intercooler. Di dalam intercooler, udara akan didinginkan sehingga suhu udara menurun dan kandungan oksigen di dalam udara menjadi lebih padat atau kaya. Setelah melewati intercooler, udara yang memiliki kandungan oksigen yang padat tadi masuk ke intake manifold dan throttle body. Di dalam intake manifold, tepat saat intake cam mulai terbuka dan piston mulai turun ke bawah, injektor akan menyemburkan bahan bakar bertekanan tinggi ke silinder, sehingga udara dan bahan bakar tercampur dengan baik di dalam silinder. Karena udara yang masuk ke silinder memiliki kandungan oksigen yang lebih kaya atau lebih padat, maka proses pembakaran menjadi lebih sempurna dan lebih efisien serta menghasilkan tenaga yang lebih besar. Setelah satu siklus pembakaran, exhaust cam akan membuka dan
piston akan naik untuk mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar dari silinder dan memasuki turbin turbo. Dan begitulah selanjutnya menjadi satu siklus dari cara kerja turbo. Jika saat mesin di putaran tinggi dan pedal gas tiba-tiba dilepas, maka throttle body akan menutup. Karena throttle body menutup, udara bertekanan tinggi tersebut akan terhambat di dalam intake manifold. Namun, blow-off valve akan terbuka, sehingga udara bertekanan tinggi yang terhambat tadi akan dikeluarkan dari blow-off valve. Hasilnya, komponen mesin dan turbo akan terjaga, dan efek dari keluaran udara dari blow-off valve ini akan menghasilkan suara flutter yang khas. Lalu, jika tekanan udara yang diserap oleh turbo melebihi dari tekanan yang diinginkan, maka wastegate akan membuka dan gas sisa pembakaran tersebut akan dikeluarkan langsung ke knalpot atau udara luar. Hal ini dibuat agar tekanan yang terdapat di dalam turbin dan kompresor turbo dapat terjaga dengan baik. Oke, sekarang saya akan menjelaskan gejala turbo mulai bermasalah. Setiap kita menggunakan barang, seiring dengan berjalannya waktu, pasti barang tersebut akan menunjukkan gejala-gejala kerusakan. Sama halnya seperti turbo ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pasti turbo akan menunjukkan gejala-gejala bahwa turbo mulai bermasalah. Berikut ada gejala-gejala turbo mulai bermasalah. Yang pertama, akselerasi menjadi lambat dan mobil menjadi tidak bertenaga. Hal ini disebabkan karena turbo yang bekerja sudah tidak efisien, sehingga turbo tidak dapat menghisap udara yang lebih banyak dan tidak efisien, sehingga kerja mesin pun menjadi tidak semaksimal yang sebelumnya. Lalu yang kedua, suara turbo yang kasar. Salah satu penyebabnya adalah bearing turbo yang mulai aus atau shaft dan kincir yang mulai aus, sehingga saat turbo berputar dengan kecepatan tinggi akan muncul getaran pada shaft atau komponen turbo lain yang mulai bersentuhan dengan turbo housing yang akan menghasilkan suara yang kasar yang tidak enak didengar. Yang ketiga, munculnya asap putih atau abu-abu dari knalpot. Asap putih yang dikeluarkan dari knalpot biasanya disebabkan oleh pembakaran oli. Namun, pembakaran oli itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebab pembakaran oli adalah seal internal turbo yang mulai aus atau turbo housing yang udah retak, sehingga oli merembes ke bagian turbin turbo yang selalu dilewati oleh gas panas. Suhu tinggi dari gas panas tersebut mengakibatkan oli terbakar dan muncul asap putih atau abu-abu kebiruan ke knalpot. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab kerusakan pada turbo. Berikut beberapa penyebab kerusakan pada turbo. Yang pertama, usia pemakaian turbo yang sudah melebihi batas maksimumnya. Ya, pasti. Setiap barang yang kita gunakan memiliki jangka waktu maksimumnya. Sama halnya dengan turbo ini. Jika turbo kita pakai mencapai batas maksimum usia maksimumnya, maka turbo akan mulai memunculkan kerusakan-kerusakan, baik kerusakan kecil maupun kerusakan yang besar. Yang kedua, penggantian oli mesin yang tidak rutin. Penggantian oli mesin yang tidak rutin dapat berbahaya pada komponen turbo, sebab oli mesin yang sudah lama atau kotor dapat mengurangi efisiensi turbo dan dapat merusak komponen dalam turbo. Untuk mencegah hal ini, kita sebaiknya rutin mengganti oli dan oil filter agar komponen mesin dapat bekerja dengan baik dan efisien dan dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga, kotoran yang menumpuk pada kincir turbo. Kotoran yang menumpuk pada kincir turbo dapat menghambat laju kincir turbo yang dapat mengakibatkan kerja turbo menjadi tidak efisien. Bahkan jika dibiarin begitu saja, maka lama-kelamaan kincir turbo akan menjadi rusak atau aus. Untuk mencegah hal ini, sebaiknya kita memasang air filter pada turbo, agar saat turbo menarik udara masuk, kotoran dari luar tidak ikut tertarik ke dalam kincir turbo. Dan yang terakhir, seal internal turbo yang mulai rusak atau munculnya retakan pada turbo housing. Seal yang rusak atau retakan yang muncul dapat menyebabkan kebocoran oli ke bagian turbin atau kompresor turbo.
Hal ini dapat menyebabkan pembakaran oli yang pastinya membuat mesin menjadi tidak efisien dan menjadi kurang bertenaga dan akan mengakibatkan asap putih yang bermunculan di knalpot. Sekian dari penjelasan saya mengenai cara kerja sistem turbo pada sistem kendaraan ringan. Semoga informasi yang saya share kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai cara kerja sistem turbo dan terima kasih atas perhatiannya. Dadah.